Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Yayasan Jatiroso, channel penggali donasi anak yatim. Oke, saat ini saya berada di kediaman Eyang Wiguno dalam rangka ingin membuktikan kebenaran fosil yang dimiliki oleh Eyang Wiguno yang berupa keong purba yang berukuran raksasa dan ukurannya super jumbo dan super besar sekali. Menariknya di sini, keong ini ukurannya tidak seperti pada umumnya keong-keong pada umumnya, atau mungkin lebih populer disebut oleh orang Jawa. Barang seperti ini biasanya disebut dengan kul buntet atau keong buntet. Konon barang seperti ini barang bertuan. Nanti untuk penjelasannya lebih lanjut, Eyang Wiguno yang akan menjelaskan. Untuk itu kita bisa melihat perwujudan fosil tersebut. Ini bentuknya memang benar-benar sudah membatu dan ukurannya pun memang cukup besar, hampir sebesar lodong. Kalau orang Jawa, lodong itu tempat makanan kecil. Dan ini tampak dari atas dan ada lubang yang bekas tetesan air, dan lubangnya pun cukup besar segitu. Kita tidak bisa membayangkan sudah berapa lamanya air menetes di keong ini. Dan ini proses pembentukan secara alami pun membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan mungkin bisa sampai ratusan bahkan jutaan tahun. Ini sebuah pembatuan secara alamiah. Nah, ini orang Jawa bilang namanya, karo Eyang Wiguno dikatakan puser bumi. Ya, ini yang melungker yang di belakangnya ini. Yang ini tidak bisa dibohongi, betul-betul sebuah binatang atau keong pada waktu masa purba dulu yang ukurannya sangat besar, dan karena proses alam dia membatu dengan proses yang cukup lama. Nah, inilah penampakan sebuah keong raksasa yang dimiliki oleh Eyang Wiguno. Mungkin barang sekali bagi teman-teman mungkin yang penasaran ingin melihat langsung dan ingin membuktikan kebenaran fosil ini atau kul buntet ini, bisa langsung bersilaturahmi ke rumahnya Eyang Wiguno atau bisa langsung menghubungi nomor ini. Insya Allah Eyang Wiguno akan menerima dengan senang hati. Bila Anda ingin bersilaturahmi melihat kebenaran fosil kul buntet atau kul raksasa yang sudah membatu ini. Oke, nanti kita akan mendengarkan penuturan Eyang Wiguno terkait kronologis penemuannya yang menurut Eyang Wiguno kul buntet atau keong raksasa yang sudah terbentuk menjadi fosil yang membatu ini ditemukan di sebuah gunung pandan, di lereng Gunung Pandan. Dan untuk nanti penuturannya lebih jelasnya, kita akan mendengarkan penuturan beliau bagaimana kronologis penemuannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita dengarkan penuturan Eyang Wiguno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Eyang Wiguno, Yayasan Jatiroso, Kabupaten Nganjuk. Sekarang kita akan menelusuri asal-usul kul buntet
kul raksasa yang sekarang berada di tempat saya. Jadi asal usul dari kul buntet itu pernah saya mimpi disuruh ke Gunung Pandan. Setelah dari sana kita masuk ke alas. Kita pada waktu itu mencari batu untuk pembuatan nangkik. Ternyata di lereng-lereng Gunung Pandan itu ada batu yang berbeda dengan batu yang lainnya. Jadi batunya itu seperti batu sebesar kelapa gading. Ya, setelah kita lihat lebih dekat, ternyata batu itu nempel di batu gunung. Jadi nempel di batu gunung, kemudian kita teliti. Karena itu tidak nampak seperti kul, nampaknya seperti batu. Setelah kita teliti, semakin penasaran, kemudian saya untuk memutuskan mengambilnya. Jadi setelah saya cek, saya yakin bahwa itu bukan batu biasa. Ternyata setelah saya ambil, ini ada sebagian yang belakang dari pusar bumi. Ini pusar bumi, ini tertutup. Setelah kita pecah, itu baru saya percaya ini ada pusar buminya. Berarti itu kul sebesar segini. Ini beratnya dari 5 kilo. Ini natural, masih asli dari alas dari Gunung Pandan. Setelah mau kita ambil tidak bisa, kemudian saya mencari bodem. Bodem itu palu besar. Kemudian kita palu atasnya ini. Nah, ini kelihatan. Ini kita palu. Pertama nggak bisa lepas, nggak bisa ya tidak bisa pecah. Kemudian kita palu kedua. Ini ada bingketan ini. Nah, ini ada. Kemudian baru bisa lepas. Nah, ini lepasnya. Ini lepas dari tancapan di gunung batu besar. Kemudian kita ambil. Sampai sekarang ini masih saya simpan. Saya koleksi. Saya mempunyai koleksi-koleksi yang lainnya, diantaranya kul buntet ini. Jadi fosil-fosil, saya juga penggemar koleksi fosil, pusaka, dan lain-lainnya. Untuk meneliti dari besarnya kul buntet ini kalau kita teliti asal usul dan kemudian waktu, ini menurut peneliti batu ini sudah ribuan tahun yang lalu. Namanya kul buntet. Bisa dikatakan kul purba. Jadi zamannya masih zaman batu primitif. Jadi belum banyak manusia yang di lokasinya itu, masih banyak hewan-hewan termasuk kul buntet ini. Jadi kalau kul buntet kecil itu orang Jawa mengatakan kul buntet itu nanti akan dibuat pegangan. Jadi pegangan itu yang namanya bawaan ilmu kanuragan. Katanya orang dulu
itu bisa menjadi kebal. Kebal tembak, kebal bacok, dan lain-lainnya. Juga kul buntet yang saya bawa ini auranya aura dingin, tidak emosional, dan bisa dipakai terapi, terutama terapi yang mempunyai sakit perut. Kita tempelkan di perut, kemudian kita berdoa pada Allah, semoga lewat gul ini bisa sembuh. Satu. Kedua, untuk kepala pusing, mumet, ngeluh, saya sendiri yang mencoba. Kita cukup untuk bantalan aja. Kita tidur pakai bantal aja. Kemudian kita gelengkan kanan, gelengkan kiri. Itu sudah, setelah bangun tidur kita menjadi segar, tidak pusing, tidak mumet, dan rasanya fresh, enak. Sementara untuk tahap pertama, episode pertama, sejarah kul buntet raksasa yang saya miliki, sekian dulu. Nanti ada episode-episode yang lainnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jatiroso. Oke.